Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang bagaimana kita belajar memulai mengoperasikan Siskudes, sistem keuangan desa. Nah, saya sarankan Bapak Ibu kawan-kawan untuk berlatih itu tidak menggunakan aplikasi yang online, tapi menggunakan aplikasi yang offline. Syukur-syukur kawan-kawan punya aplikasi offline yang tahunnya telah berlalu. Sebenarnya mekanisme yang ada tata kelola di Siskudes itu alurnya tetap sama. Nah, tahun 2019, 18, 20, 21, 22 alurnya itu sama. Nah, kali ini saya akan memakai aplikasi Siskudes offline tahun 2020 karena ini untuk media latihan. Kebetulan ada teman-teman perangkat desa yang baru yang ingin belajar Siskudes, dan juga ada teman-teman TPP yang baru yang juga perlu memahami Siskudes karena TPP maupun perangkat desa itu punya ruang tugas pekerjaan yang hampir sama, yaitu bagaimana mewujudkan desa akuntabel dalam mengelola keuangannya. Pertama, pastikan kawan-kawan punya aplikasi Siskudes yang kosong dan offline. Ini konstruksi menu, file, dan folder yang ada di dalam aplikasi offline. Sementara kalau di online itu foldernya dan filenya semacam ini. Bedanya kalau di online tidak ada database-nya, kalau di offline itu ada database-nya. Oke, sekarang pastikan kawan-kawan sudah membuka tampilan seperti ini. Nah, untuk memastikan bahwa aplikasi dengan komputer terkoneksi, pastikan kawan-kawan sudah membuka pada tampilan seperti ini. Lalu pada file config ini silakan dihapus, di delete ya. Untuk yang online jangan sekali-kali dihapus, nanti bisa menyebabkan tidak connect antara sistem yang ada dalam satu folder Siskudes. Ini yang online, offline ya. Sekali lagi yang offline yang ada database-nya, silakan config-nya dihapus. Setelah itu jalankan gambar ini, file ini. Nah, akan muncul notifikasi koneksi database seperti ini. Lalu database yang diaktifkan, pilih yang ini, pastikan foldernya tepat, kemudian pilih data yang ini, kemudian klik open. Kemudian di sini upayakan koneksinya mode ODBC Access. Kemudian langkah selanjutnya klik tes. Muncul notifikasi tes koneksi berhasil, klik OK. Lalu klik simpan. Lalu klik yes. Lalu klik OK. Nah, ini config-nya tadi yang kita hapus sudah muncul kembali, tapi dengan settingan antara sistem dengan database baru. Kemudian setelah itu klik 2 kali pada menu ini. Kemudian silakan masuk. Sekali lagi ini tahun anggaran 2020. Jadi sistem itu hanya alat ya. Alat untuk pengelolaan keuangan, dan ini tahunnya dirubah 2020. Kemudian pilih salah satu desa, misalnya desa Pendem misalnya. Kemudian passwordnya 123. Kalau misalnya desa kawan-kawan itu misalnya Parang, passwordnya juga sama 123. Kemudian klik OK. Ini artinya kita sudah membuka tampilan awal pada pengoperasian Siskudes. Selanjutnya klik data. Ini saya perkenalkan dulu menu-menu yang ada. File ini menunya, submenunya ada login, ada logout, ada koneksi data, ada ganti ID password,
kemudian ada keluar. Pengaturan user ID dan pengaturan menu sudah diatur oleh admin, tidak aktif. Logout itu kalau kita mau keluar dari aplikasi ini. Koneksi data itu kalau kita mau melakukan perubahan koneksi data pada desa yang beda. Ganti ID password itu semula misalnya passwordnya 123, kemudian mau diganti yang lain. Kemudian parameter ini di sini ada rekening bank desa, kemudian referensi peraturan ini yang diaktifkan oleh admin. Kemudian data entry di sini berisi perencanaan. Perencanaan itu isinya data umum dan RPJM desa. Ada menu juga ekspor dan impor data RPJM Des. Misalnya dari tahun 2019 mau diimpor ke tahun 2020. Kemudian penganggaran, ini ada isian data anggaran, anggaran kas desa, peraturan APB desa. Kemudian posting ini hanya menu untuk admin. Ini untuk user desa tidak diaktifkan. Anggaran lanjutan, ekspor data anggaran, impor data anggaran, impor data parsial. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian penata usahaan itu ada menu penerimaan desa, SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, pengembalian panjar, pengembalian bukan panjar ya, pengembalian, kemudian penyetoran pajak, mutasi kas, output dana desa, ekspor data, impor data dari penata usahaan. Kemudian pembukuan ini di sini ada saldo awal, penyesuaian, ada ekspor data dan impor data. Kemudian menu tool berikutnya yaitu laporan, parameter, perencanaan, laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penata usahaan, kemudian laporan pembukuan. Kemudian tools ini impor parameter dan backup database yang diaktifkan. Help ini berisi informasi-informasi umum misalnya tentang aplikasi dan menu-menu aplikasi. Kita mulai dari yang pertama yang harus kita lakukan yaitu klik perencanaan, data entry perencanaan, data umum, dan RPJM desa. Ini kita harus melakukan isian ini supaya dapat melakukan penyusunan, melakukan entrian RPJM dan RKBD. Semua desa pasti melalui ini. Klik data umum, kemudian ini klik tambah. Ini status APBD-nya pastikan awal. Kemudian nama kepala desa. Ini tutorial untuk latihan pengoperasian untuk pemula. Nama kepala desa bisa saja diisi siapa saja, misalnya Rohana, jabatannya petinggi, istilah di desa, istilah di daerah kita ya. Nama sekdesnya misalnya Bajuri Cahare. Nama kaur keuangannya misalnya Hayati. Kemudian jabatannya bendahara desa. NPWP ini harus diisi. Kalau misalnya kawan-kawan memasukkan angka asal, yang penting itu terpenuhi, tidak apa-apa, karena untuk latihan saja. Ibu kota desanya misalnya Pendem. Kemudian klik simpan. Setelah itu, setelah data umum kita isi, nomor pedes pertanggungjawaban nanti kalau sudah ada, tanggal pedes pertanggungjawaban juga sudah ada. Kemudian klik pelaksanaan, pelaksana kegiatan. Kita klik tambah pelaksana kegiatan yaitu PPKD mulai dari Kaur Tata Usaha dan Umum. Namanya misalnya Fatih. Jabatannya Kaur Tata Usaha dan Umum. Kemudian kita tambah nama Roni, Kaur Keuangan. Kemudian kita tambah
Reza Gaur perencanaan. Kita simpan, lalu kita tambah Hadi, jabatannya kasih pemerintahan. Kalau kita tambah lagi, misalnya dengan formasi 3 kaur 3 kasih, Isna kasih kesejahteraan. Kita tambah lagi yang terakhir, Heru kasih pelayanan. Ini cara dan langkah melakukan entrian data umum desa dan pelaksana kegiatan. Setelah itu kita tutup, baru kita lanjutkan pengisian visi misi kepala desa. Kita klik tambah, misalnya 2020 sampai dengan 2026. Uraian visinya Desa Mandiri Maju Sejahtera. Kita klik simpan. Nah, ini adalah visinya mewujudkan desa mandiri. Kita ubah karena ada kesalahan ini ya. Kalau ada kesalahan kita klik ubah. Kita klik simpan. Nah, setelah itu kita klik di sini, misi. Kita klik di sini, misi. Lalu kita tambah nomor 1, mewujudkan, sama terwujudnya ya, terwujudnya desa penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel. Kemudian kita tambah lagi, misalnya nomor 2, terwujudnya desa pembangunan desa yang merata. Kita tambah lagi misi yang ketiga, terwujudnya pembinaan masyarakat yang merata. Kita tambah lagi yang keempat, misalnya terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang mensejahterakan. Kita klik simpan. Yang terakhir misalnya ada 5, terwujudnya desa siaga bencana darurat dan mendesak. Mengapa kita harus melakukan isian ini? Isian ini menjadi prasyarat kita dapat melakukan penyusunan RKP desa dan menjadi output yang muncul pada masing-masing RKP desa dan RAPB desa yang nanti akan kita buat di menu berikutnya. Setelah kita melakukan isian visi, kemudian misi, kita tidak bisa langsung ke sini, tapi kita tetap di misi, lalu kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita klik tambah. Ini merupakan isian tujuan daripada misi yang ini.
kita misalnya tujuan dari terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, misalnya mewujudkan desa bersih, desa tertib administratif. Kemudian ini kita tambah lagi, misalnya 2, mewujudkan desa akuntabel. Kita klik simpan. Nah, setelah isian tujuan kita isi, kita tidak bisa langsung ke sini, tapi tetap di tujuan, lalu kita klik menu di tujuan. Lalu kita klik tambah. Sama. Nomor 1. Misinya terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel. Tujuannya mewujudkan desa tertib administratif. Tertib administratif itu sasarannya apa? Misalnya dokumen pemerintahan desa bla bla bla, misalnya. Kita klik simpan, kita bisa menambahkannya lagi. Nomor 2, administrasi kependudukan tertib. Ini misalnya saja. Kawan-kawan, Bapak Ibu bisa membuat narasi yang jauh lebih baik, misalnya. Sekarang coba kita cetak tampilannya. Nah, ini yang dimaksudkan hasil dari isian visi misi, tujuan dan sasaran. Misalnya visi misinya desa mandiri maju sejahtera dengan misi mewujudkan terwujudnya pemerintahan desa yang akuntabel, terwujudnya pembangunan desa yang merata, terwujudnya pembinaan masyarakat yang merata, terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang mensejahterakan, terwujudnya desa siaga bencana darurat dan mendesak ini ya. Nah, terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel itu tujuannya mewujudkan desa tertib administratif, mewujudkan desa akuntabel. Sasarannya dokumen pemerintahan desa, administrasi kependudukan tertib. Nah, berikutnya juga akan demikian. Jadi konstruksinya visi, misi, tujuan, sasaran. Ini kita dapat menambahkannya sebanyak yang tertuang di dalam visi misi kepala desa. Oke kawan-kawan, ini dulu untuk memulai. Sebenarnya saya sudah menyediakan tutorial untuk isian visi misi ini di tayangan sebelumnya, silakan untuk disimak. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe untuk dapat menyimak secara otomatis pada tayangan berikutnya untuk video latihan pengoperasian Syskudes. Oke, ini kita cukupkan dulu bagaimana caranya untuk memulai mengoperasikan Syskudes. Sekarang kita kalau mau keluar, pilih file, kemudian klik logout atau keluar. Kita pilih logout. Yes. Artinya kita sudah keluar dari menu kerja aplikasi. Oke kawan-kawan, terima kasih. Semoga bermanfaat.